Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat Heroes? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. So, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan seperti biasa ya. Kita sebelum masuk ke materi, maka kita masuk ke pembiasaan. Nah, kebetulan di hari ini adalah hari Sabtu, maka pembiasaan kita adalah tentang germas. Apa itu germas? Germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat, yang artinya apa? Kita harus melakukan yang namanya aktivitas minimal 30 menit lah. Ya, minimal 30 menit dalam sehari gitu kan. Terus kita harus makan sayur dan buah di menu makan kita gitu kan. Mempersiapkan sayur dan buah setelah kita makan gitu kan. Terus kita juga harus menjaga lingkungan kita dan lain sebagainya. Tahu nggak kalian bahwa dulu di tahun 90-an ya, itu banyak penyakit yang namanya penyakit menular gitu. Ditemukan tuh tahun 90-an tuh ternyata ada penyakit menular gitu kan. Setelah masuk ke tahun 2010 banyak penyakit yang tidak menular. Nah, hal ini apa yang disebabkan? Karena kita gitu. Karena kita sendiri. Kita sendirilah yang membuat penyakit itu. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit, apalagi sekarang ya dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan apa ya, atau membuat kita menjadi bingung gitu ya. Kalau menurut saya menjadi bingung, serba salah gitu. Sekarang kita keluar pun harus menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, virus ini menyebar melalui udara gitu kan ya. Kita juga harus membawa hand sanitizer gitu kan, apalagi kita di dunia pendidikan yang mau bersekolah ya, mudah-mudahan nanti kita akan masuk ya, itu dalam persiapan kita pun harus matang ya, diantaranya adalah menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter gitu kan, terus rajin mencuci tangan, terus juga kita harus membawa hand sanitizer dengan tujuannya agar lebih baik lagi seperti itu. Oke. Kita sedikit akan bercerita tentang germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat merupakan suatu tindakan yang sistematis dan juga terencana yang dilaksanakan secara bersama oleh semua komponen bangsa dengan adanya kesadaran, kesadaran pada diri sendiri, kemauan pada diri sendiri, serta kemampuan pada diri sendiri. Kalau kita tidak mau, kita tidak sadar, ya wayahna gitu kan, kita terserang penyakit. Lalu bagaimana cara untuk mengurangi itu gitu kan ya. Sebenarnya ada beberapa cara. Di sini kita bisa lihat ya, di gambar. Di sini ada jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan germas. Caranya adalah dengan makan yang bergizi, gitu kan. Kalau dengan makan yang bergizi, maka kita akan meningkatkan imun tubuh. Lalu rajin berolahraga dan istirahat cukup. Memang itu dari dulu ya seperti itu ya. Sebelum adanya virus corona ini memang kita harus yang namanya berolahraga, istirahat yang cukup atau tidur yang cukup gitu kan ya. Terus juga menjaga kebersihan lingkungan. Kita juga sering ya, kita juga wajib. Jadi kalau menemukan sampah, melihat sampah, itu segera dibersihkan agar apa? Terhindar dari penyakit, entah itu penyakit demam berdarah dan lain sebagainya ya. Nah, terus tidak merokok. Nah, ini mungkin menjadi sedikit kontroversi ya bagi kalian yang merokok dan yang tidak merokok ya. Ini saya kembalikan lagi ke diri kalian sendiri bahwa di germas ini yang tadi saya sudah kasih tahu bahwa suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk kualitas hidup yang lebih sehat tentunya. Berarti yang sekarang merokok ya coba hentikan untuk merokok seperti itu. Karena di germas ini salah satu caranya adalah dengan tidak merokok. Oke, selanjutnya adalah cuci tangan. Nah, pakai sabun. Cuci tangan, kita wajib mencuci tangan kita. Mungkin ini akan saya geser dulu ke sini supaya kelihatan ya gambarnya ya. Mungkin kita wajib yang namanya melakukan cuci tangan, apalagi sekarang ya dengan adanya virus corona ini atau COVID-19 ini ya.
Terus kita juga harus minum air mineral 8 gelas per hari. Memang sudah dari dulu diwajibkan kita harus mengkonsumsi air putih ya minimal 8 gelas per harinya. Terus makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dan hewan yang berpotensi menularkan seperti itu. Ya, jadi kita harus hati-hati juga saat makan gitu kan ya. Kita juga tidak boleh makan sembarangan gitu. Kalau bisa ya dimasak sendiri, tentunya dengan kita tahu gitu kualitasnya, kita tahu kualitasnya tersendiri. Lalu kita juga sadar diri ya, tadi balik lagi sadar diri, kalau kita merasa sudah punya sedikit rasa yang tidak enak di tubuh kita ya wayahna kita segera konsultasi ke dokter supaya apa? Menghindari ya sejak dini untuk penyakit seperti itu. Lalu jangan lupa berdoa. Wah, itu harusnya yang pertama ya niat ya. Yang pertama niat dan doa kita dengan baik ya tentunya. Oke, ini saya geser. Nah, di sini mungkin saya akan tunjukkan sedikit cegah virus corona dengan germas ya. Cuman materi kita tentang germas ya. Tadi saya sudah sebutkan lah inilah. Rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi yang seimbang, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, jaga lingkungan, tidak merokok, minum air minimal 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna, bila demam atau sesak napas segera ke tempat kesehatan ya, fasilitas kesehatan gitu kan. Tujuannya untuk apa ya? Mencegah sejak dini. Terus gunakan masker bila batuk dan tutup mulut dengan lengan. Nah, jadi ditutup ya, seperti ini ditutup. Ya seperti ini ditutup. Terus yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Mungkin di sini ada sedikit video yang dikeluarkan oleh Direktorat Promkes dan PM Kemenaker RI. High Healthies katanya. Germas merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk budaya hidup sehat ya, serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi germas ini juga diikuti dengan masyarakat perilaku bersih, sehat, dan dukungan untuk program infrastruktur yang berbasis masyarakat. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Oke, sesuai ya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di tahun 90-an ya dulu gitu kan banyak penyakit yang menular gitu, banyak orang yang tertular. Tapi masuk ke tahun 2010-an gitu kan ya, di sana bahwa dikatakan kalau penyakit tidak menular bahkan lebih banyak gitu dan terjadi pada diri sendiri tentunya. Karena apa? Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Oke, jadi kalau kamu tahu bahwa penyakit yang tidak menular atau yang datang dari diri sendiri itu karena dari kalian sendiri yang tidak sadar. Yang tidak sadar karena apa? Yang pertama adalah kurangnya aktivitas fisik kalian, gitu kan. Tadi saya sudah sebutkan minimal 30 menit aja per hari, gitu kan, untuk melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, kurangnya buah dan sayur gitu. Jadi kalian mengkonsumsinya itu makan makanan yang kering saja seperti itu ya, yang goreng-gorengan saja seperti itu. Jadi kalian juga harus mengkonsumsi yang namanya sayur juga gitu. Terus kurangi minuman alkohol apabila kamu yang suka minum minuman, dari sekarang lah dikurangi ya, buat apa sih gitu kan ya. Terus yang selanjutnya adalah kurangi merokok atau tidak merokok kalau perlu sekalian. Yang terakhir selanjutnya adalah BAB sembarangan. Nah, perhatikan lingkungan ketika kalian BAB juga ya, jangan sembarangan gitu kan. Kalau memang ada WC ya datang ke WC gitu. Selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Kita cek juga bahwa Kerawang ini adalah kota industri ya sekarang ya. Dulunya adalah kota padi, sekarang kota industri. Kita tahu bahwa pencemaran lingkungan di Kerawang itu cukup lumayan ya, karena banyak industri. Nah, oleh karena itu kita harus lebih memperhatikan lingkungan kita dengan cara apa? Menanam pohon misalnya, seperti itu untuk mengurangi polusi. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa?
Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Nah, jadi lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Ya misalnya dengan cara jalan kaki gitu kan ya. Atau ya naik turun tangga dan juga bersepeda. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Oke, jadi yang kedua ya kita jangan merokok, terus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun tentunya dan istirahat yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman. Sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Kalau memang ada yang perlu komen ya. Kata kunci yang saya share hari ini adalah yang pertama, kata kuncinya tentang Germas. Ya, Germas, gunakan huruf kapital Germas. Oke. Kata kunci yang kedua adalah hidup sehat. Huruf kecil semua, hidup, spasi, sehat. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.